Presiden Joko Widodo menanggapi banyaknya partai politik yang mendukung Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara. Partai Amanat Nasional menyebut Koalisi Indonesia Maju solid di pemilihan Gubernur Jawa Timur. Wakil Presiden Maruf Amin menekankan pentingnya keamanan jelang Pilkada serentak 2024. Kuasa hukum keluarga terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon melaporkan Aib dan Dede ke Barreskrim Polri. Halo, salam jumpa pemirsa Simpo Sepekan kembali hadir menjumpai ruang informasi Anda. Selama 1 jam ke depan bersama saya Syam Hakung kita jelaskan inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Kita masuk ke informasi pertama pemirsa. Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Sazili menyebutkan alasan Partai Golkar mengusung Wali Kota Medan Bobi Nasution menjadi Cagup Sumatera Utara lantaran Bobi dinilai memiliki kriteria seorang pemimpin. Aceh menegaskan dukungan itu terlepas dari status Bobi Nasution yang merupakan menantu dari Presiden Joko Widodo. Aceh mengatakan kapasitas Bobi Nasution menjadi sosok calon gubernur Sumatera Utara dapat dilihat dari pengalamannya saat memimpin daerah. Salah satunya ketika ia menjabat sebagai wali kota Medan. Aceh menepis anggapan sejumlah pihak yang masih mempertanyakan soal kapasitas Bobi Nasution yang kini ramai diusung oleh sejumlah partai politik untuk maju di Pilgub Sumatera Utara. Pernyataan Aceh sekaligus meluruskan adanya isu bahwa Golkar mengusung Bobi Nasution karena alasan menantu Jokowi. Mas Bobi jelas beliau pernah menjadi saat ini juga pernah menjabat sebagai wali kota Medan. Tentu kapasitas beliau sebagai kepala daerah bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat gitu. Maka sangat tidak tepat jika ada pihak yang mempertanyakan soal kapasitasnya Mas Bobi. Ya saya kira dengan melihat kinerja beliau sebagai wali kota Medan, tentu kita bisa menilai gitu ya sejauh mana kinerja beliau dan kapasitas beliau yang memiliki kelayakan untuk menjadi calon gubernur di Sumatera Utara. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut dengan informasi Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno yang mengatakan bahwa partainya siap mendukung Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ataupun HIPMI Akbar Buhari sebagai pendamping Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara 2024. Menurutnya, Sumatera Utara butuh sosok yang dapat menaikkan dan juga menopang elektabilitas Bobi Nasution. Partai Amanat Nasional memberikan dukungan kepada menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution untuk maju dalam kontestasi Pilkada Sumatera Utara 2024. Kendati demikian, Sekjen PAN Edi Suparno mengatakan bahwa partainya turut mengusulkan nama untuk menjadi pendamping Bobi. Kader muda yang diusulkan oleh PAN adalah Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, yaitu Akbar Bukhari. Menurut Edi, di Sumatera Utara butuh tokoh yang bisa mendongkrak dan menopang elektabilitas dari Bobi Nasution. PAN akan sangat terbuka dengan parpol lain yang ingin berkomunikasi dan berdiskusi mengenai calon yang tepat untuk mendampingi Bobi di Pilkada Sumatera Utara. Dan kita tahu bahwa di Sumatera Utara itu memang kita butuhkan tokoh yang ikut bisa mendongkrak elektabilitas Mas Bobi. Kita lihat Mas Bobi juga sudah cukup baik elektabilitasnya, tetapi harus ada yang menopang. Dan waktunya itu tidak banyak untuk kita bisa mengerek elektabilitas. Ya. Jadi lebih baik kita sambil menunggu hasil kajian atau hasil survei yang ada, kita identifikasi juga calon-calon wagub yang bisa mendampingi Mas Bobi siapa, dan itu kita sudah identifikasi. PAN sudah mengidentifikasi Ketua HIPMI, BPP HIPMI, Mas Akbar, ya Mas Akbar untuk bisa maju sebagai cawagupnya Pak Bobi. Tapi tentu itu membutuhkan komunikasi juga, komunikasi politik dengan partai-partai pengusung yang lainnya, karena kita juga harus bersama-sama di Pilgub Sumut. Tapi bagi kami sudah secara prinsip siap untuk mengusung Mas Akbar mendampingi Mas Bobi.
Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Masih terkait dengan pilkada di Sumatera Utara, di mana Wali Kota Medan Bobi Nasution ini akan terus melakukan penjajakan politiknya untuk mendapatkan tiket maju di pilkada Sumatera Utara 2024. Merespon hal ini, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi intens dengan Bobi Nasution. Wali Kota Medan Bobi Nasution saat ini sedang mendekati Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk mendapatkan dukungan penuh maju dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi mengatakan pihaknya sudah melakukan komunikasi intens dengan Bobi Nasution. Namun dirinya menyebut keputusan dukungan partainya akan diserahkan kepada DPW P3 Sumatera Utara. Kendati demikian, P3 Sumut masih belum memberikan usulan resmi untuk mendukung Bobi Nasution maju di Pilkada Sumut 2024. Kita menjajaki komunikasi Pak Bobi, Mas Bobi Nasution juga pernah komunikasi dengan P3 dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada teman-teman di Sumut. Dan komunikasi dengan Mas Bobi juga baik, teman-teman di Sumut itu. Gitu. Jadi teman-teman P3 Sumut sudah mengusulkan nama Bobi ke DPW? Belum ada pengajuan, tetapi namanya komunikasi kan boleh-boleh aja gitu. Perlu diketahui saat ini Bobi Nasution telah mengantongi sejumlah dukungan partai politik, yakni Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN, dan Partai Demokrat. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Simpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo menanggapi perihal banyaknya partai politik yang memberikan dukungan terhadap Wali Kota Medan Bobi Nasution yang maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara 2024. Kepala negara meminta wartawan menanyakan langsung kepada ketua umum dari partai politik yang mendukung Bobi Nasution. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat ditanya awak media usai mengunjungi RSUD Kabupaten Lampung Selatan pada Kamis 11 Juli 2024. Banyaknya parpol mendukung Wali Kota Medan Bobi Nasution yang maju sebagai calon Gubernur Pilkada Sumatera Utara 2024. Selain itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat sempat menanyakan alasan banyaknya partai politik yang mendukung Bobi Nasution di Pilkada Sumut 2024. Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta untuk menanyakan langsung kepada sejumlah partai politik yang mendukung Bobi Nasution. Menurutnya, yang dilihat partai politik biasanya adalah elektabilitas. Kepala negara juga menekankan partai politik sudah pintar dalam mengukur potensi di pilkada. Saat Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan ikut menanggapi. Menurutnya, partai politik akan memilih calon yang berpotensi menang. Tanyakan partai-partai. Partai itu pinter-pinter. Biasanya dilihat adalah elektabilitas. Kita milih yang menang dong, gimana? Yang dilihat biasanya elektabilitas, ya. Jangan dipikir partai itu enggak. Partai itu pinter-pinter, apalagi ketuanya pinter-pinter. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kalau tadi ada informasi terkait dengan Bobi Nasution yang akan maju di Pilkada Sumatera Utara, kini ada informasi dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menanggapi banyaknya partai pengusung Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk maju dalam Pilgub Sumatera Utara. Hasto justru menilai dukungan suara rakyat menjadi yang paling baik. Meskipun begitu, Puan Maharani sempat menyampaikan akan mempertimbangkan nama Bobi Nasution untuk maju di Pilkada Sumatera Utara. Saat ditemui oleh awak media di halaman sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Hasto menjelaskan dukungan yang banyak terhadap Bobi dari partai politik jangan sampai mengurangi suara rakyat. Dirinya menuturkan, PDI Perjuangan selalu mencoba mendengarkan suara rakyat, termasuk dalam memberi dukungan untuk Pilgub Sumut. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga merespon peluang partainya mendukung Wali Kota Medan Bobi Nasution dalam Pilgub Sumatera Utara. Puan menjelaskan partainya belum memutuskan mendorong siapa dalam perpolitikan di Sumatera Utara. Polling bisa menjadi alat yang membungkam suara-suara kritis karena berbagai cara yang dilakukan. Karena itulah yang terbaik adalah suara rakyat itu. Sehingga instrumen polling seringkali dijadikan sebagai suatu instrumen membangun opini. Maka ada suatu kritik terhadap pelaksanaan polling itu, dan kemudian kritik juga diberikan oleh beberapa pakar tentang substansi penting negara hukum, substansi penting demokrasi. Jangan direduksi hanya urusan polling, tapi demokrasi adalah urusan bagaimana rakyat termasuk yang terpinggirkan
suaranya bisa didengarkan. Itu yang dilakukan oleh PDI. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Selain PDI Perjuangan, ada PKS yang juga belum merespon terkait dengan dukungannya di Sumatera Utara, di mana Presiden PKS Ahmad Syahiku menyampaikan partainya hingga kini belum menentukan sosok yang bakal diusung dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Dirinya menegaskan bahwa keputusan tersebut masih dalam proses pembahasan oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS. Presiden PKS Ahmad Syahiku menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS mengenai pengusungan atau dukungan untuk calon gubernur maupun calon wakil gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2024. Menurutnya pembahasan mengenai calon yang akan diusung di Pilgub Sumatera Utara masih dibahas oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS. Dalam kesempatan itu, Ahmad Syahiku juga turut mengklarifikasi pernyataannya mengenai DPP PKS yang akan mengusung Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara. Enggak, belum ada keputusan, makanya itu belum ada yang masuk siapa-siapa yang akan dibahas. Itu belum, jadi nanti masih dalam proses pembahasan di DPW. Nah itu yang kita nggak tahu karena belum ada surat yang dikirimkan di DPP PKS terkait dengan nama-nama yang akan dibahas di sini. Nah itu yang kita nggak ngerti, nanti bisa ditanyakan di Sumut. Kita di sini prosesnya, kalau ada surat dari wilayah, baru itu yang kemudian kita akan bahas. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bajo, Sinpo TV melaporkan. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana gonjang-ganjing dari Partai Keadilan Sejahtera dan juga PDI Perjuangan yang hingga kini belum mengusung untuk ditentukan maju di Pilkada Sumatera Utara. Namun meskipun begitu, tadi PDI Perjuangan menyatakan bahwa sudah mempertimbangkan nama Bobi di Pilkada Sumatera Utara. Kita nantikan bersama bagaimana PDI Perjuangan dan juga PKS dalam menentukan sikap di Pilkada Sumatera Utara. Kita akan jeda sejenak, usai jeda kita akan kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sinpo Sepekan Pemirsa. Partai Demokrat resmi mengusung Hovifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Provinsi Jawa Timur. Dirinya juga mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat ini Agus Harimurti Yudhoyono menilai bahwa Hovifah sosok yang berhasil memimpin dan menyelesaikan berbagai permasalahan di Provinsi Jawa Timur. Partai Demokrat kembali mengusung gubernur dan wakil gubernur petahana Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak pada Pilgub yang akan berlangsung November 2024 mendatang. Penyerahan surat rekomendasi diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di DPP Demokrat pada Rabu malam. Dalam paparannya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menilai Hovifah sebagai tokoh politisi perempuan yang mempunyai sepak terjang hingga pengalaman yang mumpuni. AHY juga menyebut pasangan Hovifah dan Emil Dardak juga menorehkan berbagai prestasi pada periode masa kepemimpinannya di tahun 2019 hingga 2024. Tak hanya itu, AHY mengungkapkan bahwa Emil Dardak merupakan kader terbaik yang dimiliki oleh Partai Demokrat. Oleh karena itu, Partai Demokrat mendukung penuh Hovifah dan Emil untuk maju dalam Pilgub Jawa Timur. AHY berharap keduanya dapat memenangkan kembali pesta Demokrat tersebut. Partai Demokrat dengan penuh rasa bangga dan penuh kehormatan memberikan dukungan penuh sekaligus surat rekomendasi kepada Ibu Hovifah Indar Parawansa dan Mas Emil Elestianto Dardak sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut dengan informasi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang juga ini menyampaikan bahwa sosok Hovifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak merupakan pasangan yang ideal. Hal itu disampaikan
ataupun diungkapkan oleh AHY usai menyerahkan surat rekomendasi kepada Hovifah dan Emil untuk maju kembali di Pilkada Jawa Timur. Partai Demokrat kembali mengusung dan memberikan dukungan kepada pasangan Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Hal itu dibuktikan dengan penyerahan surat rekomendasi kepada keduanya untuk maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur di Pilgub mendatang di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta pada Rabu 10 Juli 2024. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan alasan mendukung keduanya, yakni Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang dinilai sebagai figur pemimpin politik yang memberikan berbagai torehan prestasi. Lebih lanjut, AHY juga menilai Hovifah dan juga Emil merupakan pasangan duet yang sangat ideal. Ibu Hovifah Indar Parawansa, salah satu tokoh perempuan yang sangat dikenal, bukan hanya di Jawa Timur tapi juga secara nasional. Rekam jejak, sepak terjang, titian karirnya luar biasa. Bisa dikatakan politisi perempuan paling lengkap di Indonesia ini karena pernah masuk di semua lini, baik di parlemen maupun pemerintahan. Dan beliau selama 5 tahun terakhir menjadi gubernur Provinsi Jawa Timur. Dengan berbagai torehan prestasi, kesuksesan, baik menurunkan angka kemiskinan, kesenjangan, meningkatkan indeks pembangunan manusia, dan berbagai capaian di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat lainnya. Tentunya ini menjadi alasan mengapa masyarakat Jawa Timur masih sangat mencintai dan mendukung Ibu Hovifah 5 tahun ke depan. Dan tentu pasangannya Mas Emil Elistianto Dardak, salah satu kader terbaik Partai Demokrat yang saat ini juga mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur. Seorang politisi muda berangkat dari Bupati Trenggalek dan kemudian sukses mendampingi Ibu Hovifah sebagai Wakil Gubernur 5 tahun terakhir ini juga telah mengisi ruang-ruang pembangunan sesuai dengan ekspertis dan pengalamannya dan tentu dengan pendekatan anak muda untuk bisa memenangkan hati dan pikiran masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan. Oleh karena itu, pasangan ini pasangan yang sangat ideal, pengalaman yang luar biasa dari Ibu Hovifah, wisdom yang juga luar biasa, diperkuat oleh energi dan kreativitas Mas Emil Dardak. Insya Allah 5 tahun ke depan Jawa Timur semakin sukses dan semakin sejahtera rakyatnya. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut dengan informasi bakal calon wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardak buka suara terkait isu dirinya yang digadang-gadang masuk ke dalam jajaran kabinet Prabowo Gibran. Emil mengaku memilih berikhtiar untuk mendampingi Hovifah Indar Parawansa maju di pemilihan gubernur Jawa Timur mendatang. Politikus Partai Demokrat yang juga merupakan bakal calon gubernur Jawa Timur Emil Dardak dikabarkan masuk ke dalam bursa calon menteri di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Merespon hal itu, Emil menjelaskan jika pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden dan bukan dengan mencalonkan diri. Meski ditawari posisi menteri, Emil menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat Jawa Timur adalah prioritas utamanya. Kalau kabinet itu bukan pemilihan dengan mencalonkan diri, tetapi kan prerogatif penuh dari Bapak Presiden sekarang dan nantinya gitu. Jadi saya rasa bukan kompetensi saya untuk menjawab, tapi kebetulan bahwa koalisi yang mengusung Ibu Hovifah dan saya itu juga ada Partai Gerindra, yang mana ketua umumnya adalah Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih, sehingga saya rasa sudah terjawab dengan sendirinya bahwa fokus dari ikhtiar pengabdian saya dan juga amanah yang disampaikan oleh ketua umum saya, Bapak AHY, adalah untuk kembali mendampingi Ibu Hovifah, meneruskan ikhtiar dan prestasi-prestasi beliau dalam menyejahterakan dan mengabdikan diri untuk masyarakat Jawa Timur. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan.
Pasangan Hovifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak sudah mendapat dukungan dari sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju untuk bertarung dalam Pilkada Jawa Timur 2024. Menurut Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno bahwa koalisi Indonesia Maju sangatlah solid di Jawa Timur untuk memenangkan pasangan Hovifah dan juga Emil. Sekjen Partai Amanat Nasional atau PAN Edi Suparno menyebut bahwa koalisi Indonesia Maju atau KIM sangat solid di Jawa Timur. Ini terlihat dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PSI yang telah memberi surat keputusan untuk mendukung Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak maju di Pilkada Jawa Timur 2024. Terlebih menurutnya PAN menjadi partai pertama yang menyerahkan surat keputusan rekomendasi kepada Khofifah Emil di Pilkada Jatim. Dengan begitu, Koalisi Indonesia Maju atau KIM terus berupaya dan optimis pasangan Khofifah Emil dapat kembali memenangkan Pilkada Jatim 2024. Jatim udah semua, kita sudah lengkap. PAN termasuk yang termasuk yang juga pertama mengeluarkan SK ya, SK untuk untuk Ibu Khofifah dan Mas Emil ya, bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Jadi bagi kami itu solid lah, KIM itu solid untuk Jawa Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Ya memang kalau misalnya kita tadi melihat informasi dari Pilkada di Jawa Timur, Partai Amanat Nasional yang tadi juga menyatakan bahwa memang koalisi di Indonesia Maju ataupun sejumlah partai yang tergabung di dalamnya ini sudah solid menentukan sikapnya untuk memajukan Hovifah dan Emil. Kita berlanjut dengan informasi ada Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko yang mengungkapkan bahwa pihaknya telah resmi mengusung Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto untuk maju di Pilwalko Tangsel 2024. Dasko juga memastikan Partai Gerindra sudah siap bergerak memenangkan paslon tersebut di Pilkada serentak mendatang. Partai Gerindra resmi mengusung pasangan Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto di Pilkada Kota Tangerang Selatan yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan bahwa telah melakukan observasi serta mempunyai strategi sendiri yang akan dijalankan di Pilkada Tangsel. Menurutnya pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pasangan Riza Patria dan Marcel Widianto. Selain komunikasi politik yang sudah terbuka, Dasko menyebut telah memegang beberapa rekomendasi dari partai politik lain, baik di luar dan di dalam koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu khusus untuk Tangsel kita juga sudah hitung, kita sudah kemudian lakukan observasi dan kita punya strategi yang nanti kita akan jalankan di Pilkada Tangsel. Nah, jadi pertanyaan untuk apakah menang atau kalah ya kan kita akan berusaha maksimal untuk kemudian memenangkan Pilkada. Udah ada yang positif mau mengusung juga nggak nih Bang dari komunikasi yang dijalankan? Bukan cuma itu, bukan cuma komunikasi, kita sudah pegang beberapa rekomendasi dari partai politik. Siapa aja dari KIM atau dari luar KIM? Ada dari KIM, ada dari luar KIM. Sementara yang lain masih kita komunikasikan. Yang ngasih rekomendasi sudah memenuhi 20% atau gimana? Sudah. Oh udah berarti sudah. Jadi sudah fix. Maju. Dari Pak Riza seperti apa dengan penugasan di Walko? Karena kan sebelumnya beliau menjabat Wagub gitu Bang. Ya kalau Pak Riza sebagai kader partai tentunya akan selalu ikut garis dan arahan partai ketika ditugaskan di mana saja. Nah, sehingga ketika kemudian ditugaskan di Tangsel, ya Pak Riza menyatakan siap. Dari Jakarta, Seri Siregar, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman meminta agar banyak pihak tak memandang remeh soal komika Marcel Widianto dalam kontestasi Pilkada 2024. Diketahui Marcel akan maju sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan mendampingi sosok Ahmad Riza Patria di Pilkada mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menganggap komedian Marcel Widianto layak diusung menjadi seorang pemimpin. Menurut Habib, Marcel merupakan komika yang kritis terhadap pemerintah. Pemikiran kritis Marcel dinilai dibutuhkan ketika berada di eksekutif untuk melakukan perbaikan. Hal tersebut merespon ramainya kritikan terhadap Marcel karena maju sebagai bakal calon wakil wali kota yang dipasangkan dengan Ahmad Riza Patria pada pemilihan wali kota Tangerang Selatan 2024. Saat disinggung soal harapan duet Riza Patria dengan Marcel di Pilkot Tangsel, Waketum Gerindra ini pun enggan banyak berkomentar. Ia mengatakan partainya masih terus melakukan konsolidasi untuk memenuhi syarat mencalonkan pasangan kepala daerah. Iya kan ada Pak Riza Patria, kita tahu rekam jejak beliau di sini 2 periode, kemudian Wagub, sebelumnya juga sebagai aktivis di berbagai organisasi, ya bagus ya.
Pak Marcel juga seorang seniman, ya kita nggak boleh memandang remeh seniman ini, apalagi juga beliau komika yang kerap kritis. Ya, kalau orang kritis terhadap pemerintah itu kan dia tahu hal-hal apa yang perlu diperbaiki ketika memegang kekuasaan. Harapan ke depannya buat Marcel? Ya kita masih konsolidasi dulu lah, dorong supaya partainya cukup dulu ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Kalau tadi ada informasi dari Partai Gerindra, kini kita beralih ke Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep yang menepis isu yang menyebut partainya dan juga Partai Keadilan Sejahtera tidak bisa menjalin kerjasama politik. Kaisang mengatakan PKS dan juga PSI sepakat bekerja sama untuk pilkada di Kabupaten Lebak, Banten. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memenuhi undangan Presiden PKS Ahmad Saiku untuk melakukan silaturahmi dan membahas sejumlah hal di DPP PKS Jakarta pada Senin sore. Dalam pertemuan itu, Presiden PKS Ahmad Saiku mengatakan ada banyak hal yang dibicarakan antara partainya dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Salah satu poin yang dibicarakan antara lain mengenai Pilkada serentak 2024, di mana PKS dan PSI sepakat untuk menjalin kerjasama di Pilkada Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Merespon hal itu, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep pun menyambut baik rencana kolaborasi tersebut. Saya jawab terlebih dahulu ya, untuk kerjasama di daerah-daerah yang lain, kita akan inventarisir. Nanti daerah-daerah mana yang kita juga ada kursi-kursinya bagus, dan juga di daerah itu ada juga kursi PKS juga bagus. Nah ini kita akan coba pertemukan dan akan kita usung mungkin tadi seperti halnya di Lebak. Jadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Atau jika memang kursi kita memang tidak memungkinkan karena kecil ya kita ingin mungkin dalam mengusung bersama ya kepala daerah atau wakil kepala daerah. Alhamdulillah seperti Pak Presiden PKS tadi bilang di Banten, di Kabupaten Lebak, alhamdulillah bukan mungkin lagi tapi insya Allah pasti nanti kolaborasi antara PKS dan PSI. Saya berharap kolaborasi ini tidak hanya berhenti di situ tapi akan berkelanjutan untuk kebaikan bangsa ini. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Tadi kita sudah melihat di mana Marcel Widianto yang ini akhirnya dipasangkan oleh Ahmad Riza Patria untuk maju di Pilwalkot Tangsel 2024. Tadi juga kita melihat bahwa PSI ini sudah akan berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera untuk di Kabupaten Lebak, Banten. Beragam informasi soal pemilu masih akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Sinpo Sepekan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sinpo Sepekan. Kita lanjutkan dengan informasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Agus Melas mengatakan belum mengetahui apakah Pilkada November 2024 mendatang akan menggunakan aplikasi Sirekap ataukah tidak. Kendati demikian, Agus mengaku telah melakukan evaluasi internal pada aplikasi Sirekap. Pelaksanaan Pilkada serentak akan digelar pada bulan November 2024 di seluruh wilayah Indonesia. Komisioner KPU RI Agus Melas mengatakan, evaluasi telah dilakukan pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Salah satu evaluasi terkait dengan aplikasi penghitungan suara Sirekap. Hal ini sesuai rekomendasi saat rapat gelar pendapat penyelenggara pemilu dengan Komisi 2 DPR RI. Saat ditemui di gedung KPU RI Jakarta, apakah Sirekap akan digunakan pada pilkada akhir tahun ini? Agus mengaku belum mengetahuinya.
Pasalnya hingga saat ini KPU RI masih menunggu keputusan dari Komisi 2 DPR RI. Nah, kalau dalam konteks evaluasi pemilu 2024 lalu yang untuk Pilpres ya sama Pileg, memang ada catatan terkait dengan Sirekap dalam sistem informasinya. Tentu saja itu bagian dari evaluasi dan juga terakhir dengan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 pemerintah dan juga lembaga penyelenggara pemilu lainnya, kami juga mendapatkan catatan evaluasi. Jadi apakah nanti digunakan atau tidak, yang jelas nanti kita akan lihat konsultasi dengan Komisi 2 terkait dengan pemanfaatan khusus yang Sirekap. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Masih berlanjut terkait dengan penggunaan sistem informasi rekapitulasi ataupun Sirekap kembali dipertanyakan kelayakannya apabila digunakan kembali di Pilkada serentak tahun 2024. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut apabila KPU tidak dapat menjelaskan secara memadai kepada DPR terkait dengan Sirekap, maka Sirekap terancam tidak akan digunakan kembali. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menghadiri secara daring diskusi Sirekap di Pemilu 2024, evaluasi dan rekomendasi untuk Pilkada 2024. Doli menyampaikan pihaknya telah berulang kali meminta KPU untuk menjelaskan secara rinci terkait cara kerja Sirekap pada Pileg dan Pilpres 2024. Namun KPU terus beralasan jika Sirekap belum sempurna. Untuk Pilkada ini, Doli meminta KPU untuk menjelaskan Sirekap secara rinci. Doli mengaku tidak ingin peristiwa di Pilpres dan Pileg 2024 kembali terjadi di Pilkada 2024. Nah secara spesifik untuk Pilkada tahun 2024, memang sampai sekarang kami belum memutuskan ya. Kami waktu itu sampaikan kepada KPU RI, kami ingin meminta kalau ada penggunaan Sirekap lagi di tahun di Pilkada 2024 ini, kami ingin ada penjelasan yang lebih detail ya tentang pelaksanaannya dan apa evaluasi terhadap Pileg dan Pilpres kemarin sebelum nanti kami mengambil keputusan apakah memang saat ini sudah perlu lagi kita gunakan Sirekap atau tidak. Diketahui pada saat pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2024, Sirekap mengalami banyak kendala dan kejanggalan sehingga dikeluhkan para peserta pemilu. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita berlanjut dengan informasi Presiden Joko Widodo yang merespon pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD soal KPU yang dinilai tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada 2024. Jokowi menjelaskan KPU sudah sukses menyelenggarakan Pilpres 2024 dengan lancar. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika ditanya awak media usai melepas bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afghanistan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Senin 8 Juli 2024. Jokowi menyampaikan, Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah sukses menyelenggarakan Pilpres 2024. Jokowi menilai pelaksanaan pemilihan presiden berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tidak ada masalah terkait pelaksanaan pilkada. Kan sudah sukses menyelenggarakan pemilu Pilpres dengan baik dan lancar, tidak ada masalah. Sebelumnya Mahfud MD menyoroti putusan DKPP yang memberhentikan Ketua KPU Hasyim Asyari. Hal ini ia sampaikan melalui akun X resminya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kalau tadi ada pernyataan dari Presiden, kini ada dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menanggapi pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD perihal KPU yang dinilai tidak layak menyelenggarakan Pilkada 2024. Ma'ruf menyatakan ketika ada pihak di KPU yang terkena kasus, bukan berarti keseluruhan KPU ikut terkena dampaknya. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat ditanya awak media perihal pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang dinilai tidak layak menyelenggarakan Pilkada 2024. Hal ini dilatar belakangi DKPP yang telah menetapkan Hasyim Asyari bersalah dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Ma'ruf menyatakan ketika ada pihak di KPU yang terkena kasus maka tidak seharusnya pihak lain ikut terdampak. Sehingga ia menilai penguatan KPU perlu dilakukan serta mengevaluasi hal yang dinilai masih kurang. Ma'ruf menambahkan kerja KPU ialah kerja tim dan bukan kerja perorangan. Ia menegaskan penyelenggaraan pilkada lebih penting. KPU itu kan tim ya. Kerjanya KPU itu bukan perorangan, tim. Ketika ada oknum kemudian terkena kasus,
tidak berarti seluruhnya terkena kan. Ya yang bersalah saja. Ya, KPK karena masalah pilkada kan sudah menjadi agenda nasional dan tidak mungkin membentuk KPU baru ya. Bagaimana proses, makanya saya kira dikuatkan saja KPU yang ada dan hal-hal yang masih kurang ya dibetulkan. Mana? Sehingga KPK ini dilengkapi, dikuatkan, kemudian yang ada kalau perlu ditambah misalnya karena ada yang satu keluar ya ditambah. Tapi dengan apa yang ada menurut saya penyelenggaraan pilkadanya itu lebih penting, saya kira itu. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih berbicara soal Pilkada Serentak 2024 di mana Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan pembekalan kepada calon perwira remaja TNI Polri 2024 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan pada 11 Juli 2024. Dalam kesempatan itu, Ma'ruf mengingatkan segenap prajurit TNI Polri terkait tantangan pilkada yang akan lebih besar jika dibandingkan dengan pemilihan presiden. Dalam kesempatan itu, Wapres menekankan keamanan jelang pemilihan kepala daerah serentak pada November mendatang. Ma'ruf menginstruksikan anggota TNI Polri dapat terlibat maksimal dalam mengamankan jalannya Pilkada 2024. Pasalnya, ia menilai tantangan Pilkada akan lebih besar dibanding dengan pemilihan presiden. Tantangan di Pilkada justru jauh lebih besar dengan dinamika yang lebih beragam di masing-masing daerah serta potensi pelanggaran yang membutuhkan pengawasan lebih oleh personel di daerah. Meskipun demikian, Wapres meyakini dengan persiapan dan pengawasan yang baik, Pilkada serentak akan berjalan sukses dan menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas. Ia juga berkaca pada penyelenggaraan Pilpres lalu, di mana kolaborasi dan sinergi TNI Polri dinilai terbukti dapat menekan potensi ancaman keamanan selama penyelenggaraan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Itu tadi di mana DPR dan juga KPU ini masih menantikan apakah aplikasi Sirekap masih akan digunakan pada pilkada mendatang ataukah tidak. Tadi juga yang ditekankan oleh Presiden dan juga ini oleh Wapres, KPU akan ataupun ini pemilihan pilkada serentak 2024 akan berjalan meskipun Ketua KPU tersandung kasus. Beragam informasi lainnya hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi perihal penetapan bebasnya Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Dirinya meminta Polri menangani kelanjutan kasus Vina dan Eki dengan lebih teliti. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai meresmikan Jalan Tol Cibitung Cimanggis pada Selasa 9 Juli 2024. Wapres meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia menangani kelanjutan proses kasus Vina dengan lebih teliti. Hal ini disampaikan Wapres menanggapi tidak sahnya penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Peggy Setiawan oleh Polda Jawa Barat. Ma'ruf berpandangan dengan gugurnya status tersangka Peggy Setiawan melalui pra-peradilan menunjukkan bahwa kepolisian kurang teliti dalam menangani kasus tersebut, sehingga ia berharap peristiwa serupa tidak terjadi kembali. Jadi dilanjutkan saja, saya kira. Memang ada berarti kekurang telitian dari pihak Polda ketika menangkap Peggy itu, sehingga bisa dipatahkan atau bisa dibatalkan melalui pra-peradilan. Itu saya kira kita harap ke depan tidak terjadi lagi.
Jadi kalau menangkap itu betul-betul firm dan memang buktinya cukup. Lebih lanjut, Wapres pun mendukung keberlanjutan proses hukum jika memang masih ada yang belum tuntas, diantaranya menemukan orang-orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Politisi Partai Gerindra Deddy Mulyadi menyampaikan rasa syukurnya atas keputusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan. Dirinya berharap ketujuh terpidana yang senasib dengan Peggy Setiawan bisa turut dibebaskan. Hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan terkait status tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Keputusan hakim juga membuat Peggy Setiawan kini bebas dari tuduhan yang diarahkan kepada dirinya. Menanggapi hal itu, politisi yang juga merupakan pendamping kuasa hukum terpidana, Deddy Mulyadi, menyambut baik putusan yang disampaikan hakim pada putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Deddy menyampaikan rasa terima kasihnya kepada hakim yang bersifat objektif dalam menangani kasus perkara. Dirinya pun berharap ketujuh terpidana lainnya yang masih mendekam di penjara atas tuduhan membunuh sepasang kekasih pada tahun 2016 silam dapat segera dibebaskan. Deddy menilai bahwa ketujuh terpidana tersebut tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ya, itu kan menjadi angin bagi kami. Optimis dalam penanganan kasusnya secara keseluruhan sendiri bagaimana? Saya optimis kepemimpinan Pak Kapolri akan mampu bersikap objektif dan akan mengedepankan alat bukti sebagai dasar untuk mengambil keputusan mempidanakan seseorang. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita berlanjut dengan informasi ke keluarga 6 terpidana kasus pembunuhan sepasang kekasih Dewi Arsita alias Vina dan juga Muhammad Rizky alias Eki melaporkan 2 saksi kunci yakni Aep dan Dede ke Barreskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu. Kuasa hukum 6 terpidana mengklaim bahwa kliennya tidak pernah mengajukan gerasi ke presiden yang belakangan ini ramai di pemberitaan. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi selaku pendamping kuasa hukum keluarga terpidana kasus pembunuhan sepasang kekasih Dewi Arsita alias Vina dan Muhammad Rizky alias Eki datang ke gedung Mabes Polri Jakarta Rabu 10 Juli 2024. Kehadiran Deddy Mulyadi dan kuasa hukum keluarga terpidana untuk melaporkan 2 saksi yakni Aep dan Dede atas dugaan kesaksian palsu. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi mengatakan selain menguji fakta atas kesaksian Aep dan juga Dede, atas kesaksian pelaporan tersebut merupakan salah satu upaya untuk dilakukannya pengajuan peninjauan kembali terpidana atas kasus Vina dan Eki. Lebih lanjut, Deddy meyakini upaya yang dilakukan dapat menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Hari ini kita berangkat dari keyakinan bahwa 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara dengan vonis penjara seumur hidup, bahwa mereka tidak melakukan perbuatan pidana dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka masuk ke penjara itu karena salah satunya ada kesaksian yang disampaikan oleh Aep dan Dede. Nah, kesaksian Aep dan Dede inilah yang membuat mereka masuk penjara, sehingga hari ini kami, ini sama teman-teman kuasa hukum Feradi dan kemudian dari keluarga terpidana datang ke Mabes Polri untuk kembali menguji kesaksian Aep dan Dede itu. Apakah kesaksiannya benar atau palsu? Untuk itu, ini adalah bagian dari cara kita membebaskan 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara setelah Peggy Setiawan terbebas melalui putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Sebelumnya, Deddy Mulyadi juga turut melaporkan Ketua RT Abdul Pasren pada 25 Juni 2024 atas kesaksian bohong yang disampaikan dalam persidangan. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi pelaporan terhadap 2 saksi ataupun 2 orang saksi pembunuhan Vina dan Eki yakni Aep dan Dede merupakan bagian dari upaya untuk dilakukannya peninjauan kembali. Hal itu diungkapkan oleh Deddy Mulyadi saat mendampingi kuasa hukum para terpidana di gedung Barreskrim Polri Jakarta. Politisi sekaligus pendamping kuasa hukum terpidana Deddy Mulyadi membenarkan jika perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau inkrah.
Meski demikian, Dedi menjelaskan pelaporan ke Barreskrim adalah perjuangan yang dilakukan oleh keluarga terpidana sebagai upaya mencari kebenaran yang sejati dan seadil-adilnya. Dedi menambahkan keluarga terpidana yang masih menjalankan hukuman atau mendekam di sel jeruji masih memiliki ruang untuk memperjuangkan hukum kebenaran dengan menempuh upaya hukum berupa pengajuan peninjauan kembali. Ya sudah inkar kan memang proses hukumnya sudah dijalani. Saya katakan hukum formalnya kan sudah inkrah. Yang saya perjuangkan adalah hukum esensial, hukum substansial, dan hukum kebenaran yang sejati. Dan itu masih ada ruang, namanya PK. Dan ini adalah para kuasa hukum yang akan memperjuangkan PK-nya. Dan laporan ke Mabes Polri bagian dari upaya PK hukum kita. Sebelumnya, Peggy Setiawan berhasil memenangkan gugatan pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Yutek Bongso, membawa sebanyak 6 barang bukti saat melakukan pelaporan terhadap 2 orang saksi Aib dan Dede ke Barreskrim Polri. Salah satu barang bukti yang dibawa adalah surat berupa putusan petikan pengadilan nomor 4 dan nomor 3 di Pengadilan Negeri Cirebon. Kuasa hukum terpidana Yutek Bongso menjelaskan pelaporan yang dilakukan bertujuan untuk menguji kembali kesaksian dari 2 orang saksi, Aib dan Dede, terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pelaporan terhadap keduanya turut didampingi oleh mantan Bupati Purwakarta, Didi Mulyadi, dan keluarga dari terpidana. Dalam laporannya, Yutek Bongso telah membawa 6 barang bukti, diantaranya bukti surat pernyataan dari para saksi maupun para terpidana, dan bukti digital berupa pengakuan dari Aib dan Dede di podcast milik Didi Mulyadi. Tak hanya itu, dirinya juga membawa bukti dari saksi baru yang menguatkan bahwa kesaksian atau pernyataan dari Aib dan Dede diduga bersalah atau tidak benar. Kami membawa paling sedikit ada 6 bukti ya hari ini. Ada bukti surat ya, yaitu berupa putusan petikan pengadilan nomor 4 ya dan nomor 3 di Pengadilan Negeri Cirebon. Kemudian kami membawa surat kuasaan dari surat kuasa ya dari para terpidana dan juga keluarga terpidana. Kami juga membawa bukti surat pernyataan dari para saksi maupun dari para terpidana itu sendiri masing-masing. Banyak sekali, bahkan saksi baru yang menguatkan apa yang disampaikan oleh Aib dan Dede itu adalah patut diduga tidak benar. Maka kita uji kan gitu kan, membawa ke bukti-bukti ini kita akan laporkan kepada teman-teman di Barreskrim. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi sebagai upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Barreskrim Polri akan menjerat bandar dan pengedar narkoba dengan pasal tindak pidana pencucian uang ataupun TPPU. Hal itu diungkapkan Kasub Satgas Gakum Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa di Gedung Barreskrim Polri Jakarta. Kasus Satgas Gakum Polri Brigjen Pol Mukti Juharsa menegaskan seluruh bandar dan pengedar narkoba akan dimiskinkan dengan penggunaan pasal tindak pidana pencucian uang. Komitmen itu disampaikan Mukti sesuai arahan Presiden Jokowi dalam penanganan kasus narkotika. Mukti mengatakan penerapan pasal TPPU diharapkan dapat memberikan efek jerah terhadap bandar-bandar narkoba yang ada di Indonesia. Di sisi lain, Mukti juga menyebutkan bagi pengguna penyalahgunaan narkotika pihaknya akan mewajibkan untuk menjalani proses rehabilitasi. Kinerja narkotika Barreskrim Polri dan Polda-Polda wilayah tidak main-main. Ya, kita pacu terus untuk operasi. Tapi namanya narkoba, semakin kita operasi semakin banyak. Makanya saya sudah punya kebijakan untuk bandar dan untuk kurir kita TPPU untuk dimiskinkan. Tapi untuk yang namanya pengguna wajib kita rehab karena itu adalah orang yang sakit. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ataupun P3GN Polri berhasil mengungkap peredaran narkotika dari bulan September 2023 hingga Juli 2024. Dalam pengungkapan ini, ribuan kilogram jenis narkotika disita oleh pihak kepolisian.
Kasatgas P3GN Polri, Irjen Pol Asep Edi menjelaskan jenis narkotika yang berhasil diamankan pihaknya tersebut dilakukan oleh 6 Polda jajaran. Adapun narkotika yang disita diantaranya sabu seberat 4,4 ton, ekstasi sebanyak 2.618.471 butir, ganja 2,1 ton, hingga kokain seberat 11,4 kg. Selain itu terdapat tembakau gorila seberat 1,28 ton, 32,2 ketamin, 86 gram heroin, dan 16.704.357 butir obat keras yang turut diamankan. Asep menyebut pemberantasan narkoba di Indonesia merupakan atensi dari Presiden Joko Widodo dan Kapolri sebagai upaya untuk menyelamatkan generasi bangsa selanjutnya. Sampai dengan saat ini, ada beberapa kasus menonjol yang berhasil diungkap oleh Satgas Penanggulangan Peredaran Narkoba di tingkat Mabes Polri dan Polda jajaran. Antara lain yang pertama, pengungkapan oleh Satgas dari Polda Kepri dengan barang bukti berupa sabu seberat 40 kg. Dan yang kedua, pengungkapan oleh Satgas dari Polda Metro Jaya dengan barang bukti berupa sabu seberat 155 kg, ekstasi sebanyak 3.300 butir, ganja seberat 100 gram, PCC sebanyak 1.215 butir, dan obat keras sebanyak 1.024 butir. Untuk kasus yang ketiga, itu pengungkapan oleh Satgas dari Polda Jatim dengan barang bukti berupa sabu seberat 80 kg. Dan yang keempat, pengungkapan oleh Satgas dari Ditipit Narkoba Barres Polri dan barang bukti berupa sabu seberat 62 kg, ekstasi sebanyak 107.668 butir, dan tembakau sintetis sebanyak 1,2 ton, termasuk pengungkapan laboratorium gelap narkoba di Bali, Medan, dan Malang. Yang kelima, pengungkapan oleh Satgas dari Polda Aceh dengan barang bukti sabu seberat 180 kg. Dan yang keenam, pengungkapan oleh Satgas dari Polda Riau dengan barang bukti sabu seberat 24 kg dan ekstasi sebanyak 33.938 butir. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu pengungkapan oleh Satgas dari Polda Sulteng ya, dengan barang bukti sabu seberat 15 kg. Dari Jakarta, Jihanabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari pengungkapan kasus peredaran narkoba di Indonesia periode September 2023 hingga 9 Juli 2024, Polri telah berhasil menangkap sebanyak 38.194 tersangka peredaran narkoba. Hal itu diungkapkan oleh Kasatgas P3GN Irjen Pol Asep Edi pada konferensi pers. Ketua Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau P3GN menjelaskan dari total 38.194 tersangka yang diamankan sebanyak 31.880 tersangka menjalani proses penyidikan, sedangkan 6.314 tersangka lainnya menjalani proses rehabilitasi. Asep menyebut 38.000 orang yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan penangkapan yang dilakukan Satgas P3GN Mabes Polri selama 10 bulan. Dalam paparannya, Asep juga mengatakan pihaknya dapat berhasil menyelamatkan 42 juta jiwa dari bahaya penggunaan narkoba. Bahwa upaya pemberantasan narkoba ini merupakan, tentunya sudah selalu sampaikan ya, atensi dari Bapak Presiden dan Pak Kapolri ya. Dan tentunya ini atensi dari seluruh masyarakat Indonesia juga ya. Jadi harus mendapat perhatian dan atensi kita semuanya ya. Oleh karena itu kami dari Satgas Penanggulangan Peredaran Narkoba Polri menilai bahwa penting bagi masyarakat untuk mengetahui progres ataupun update dari apa yang sudah kami laksanakan hingga saat ini. Perlu kami sampaikan pada rekan-rekan semuanya bahwa sejak pembentukan Satgas ini, yaitu pada tanggal 21 September tahun 2023 hingga tanggal 9 Juli hari ini, ya, 2024, Satgas Penanggulangan Peredaran Narkoba di tingkat Mabes Polri dan Polda jajaran telah berhasil menangkap
38.194 tersangka. Jadi saya ulangi lagi ya. Kita sudah menangkap ya sebanyak 38.194 tersangka ya. Dan menerbitkan sebanyak 26.048 laporan polisi. Ya. Sudah menerbitkan 26.048 laporan polisi. Dan juga kami sudah menyita barang bukti ya sejumlah, ada beberapa hal yang bersampaikan. Yang pertama, kita sudah sita sebesar 4,4 ton sabu ya. Dan juga 2.618.471 butir ekstasi ya. Dan selanjutnya kita juga sudah menyita 2,1 ton ganja ya, dan juga 11,4 kg kokain. Dan selanjutnya kita sudah menyita juga sebanyak 1,28 ton tembakau gorila, dan juga menyita 32,2 kg ketamin dan 86 gram heroin serta 16.740.357 butir obat keras. Nah, ini semua barang bukti yang sudah kita sita dari mulai kita pembentukan Satgas sampai saat ini. Ya. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, dapat kami sampaikan bahwa Satgas Penanggulangan Peredaran Narkoba Polri telah berhasil menyelamatkan lebih dari 42,8 juta jiwa. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pra-peradilan Peggy Setiawan yang akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bandung akhirnya mengungkap bahwa memang Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap. Deddy Mulyadi selaku dari politikus Partai Gerindra juga ini akhirnya mendampingi dari pihak kuasa hukum dari terpidana agar membuka kasus Vina dan Iki yang sudah terbengkalai selama 8 tahun untuk diungkap sebenar-benarnya. Informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita di Simpos pekan kali ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas saya Cem Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi, sampai jumpa.